Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Heri Sumayasa. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari unit kerja SD Negeri 2 Wonogiri, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Gusti Ngurah Angga Palguna, yang juga merupakan rekan sejawat sebagai guru di SD Negeri 2 Wonogiri. Jadi pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik coaching terkait dengan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Jadi untuk pelaksanaan praktek coaching supervisi akademik sendiri ada 3 tahapan nanti, yaitu tahapan pra-observasi, kemudian tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Jadi untuk yang pertama ini, saya bersama rekan saya, Bapak Gusti Ngurah Angga Palguna, akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Nah, bagaimana kegiatannya? Mari kita simak kegiatan pra-observasi berikut ini. Selamat siang Pak Angga. Selamat siang Pak Heri. Nah, bagaimana kabarnya, sehat? Astungkare sehat. Baik Pak Angga, jadi seperti perbincangan kita sebelumnya ya, agenda kita pada kesempatan ini yaitu terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi Pak Angga. Ya. Jadi kegiatan supervisi akademik ini pada tahapan pra-observasi ini nanti bukan bermaksud untuk menggurui Pak Angga, tapi kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Nah, harapannya nanti dengan kegiatan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi ini bisa membantu Pak Angga dalam mengembangkan, dalam merancang pembelajaran di kelas ini agar lebih berorientasi pada siswa lagi Pak Angga. Iya Pak Heri. Nah, baik Pak Angga, sehubungan dengan hal itu, nanti dalam proses diskusi kita kali ini, apa yang bisa saya bantu Pak Angga? Baik, begini Pak Heri. Jadi setelah saya melihat ya beberapa teman sejawat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menurut teman sejawat adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, saya memiliki keinginan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga di kelas dengan berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, jadi berintegritas dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu diselipkan juga pembelajaran sosial emosionalnya. Iya, benar sekali Pak Heri. Jadi itu yang ingin saya coba terapkan di kelas. Nah, saya sudah membuat rancangan. Jadi beberapa saya lihat teman-teman sepertinya anak-anak lebih mudah memahami pembelajarannya begitu. Jadi tujuannya nanti apa ini Pak Angga? Jadi tujuan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan pembelajaran sosial emosional, saya berharap anak-anak lebih mampu menyerap pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi materi-materi yang saya sampaikan itu benar-benar bisa anak-anak mengerti dengan kemampuan mereka menyerap materi. Karena kita mengetahui kan siswa pasti memiliki kemampuan menyerap materi yang berbeda-beda dan bahkan gaya belajarnya pun berbeda-beda ya. Jadi inilah yang ingin saya gali sehingga ketika dalam pembelajaran nanti anak-anak benar-benar mampu menerima pembelajaran atau pelajaran yang saya sampaikan. Gitu. Baik Pak Angga, jadi kegiatan diskusi kali ini nanti harapannya Pak Angga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik lagi, yang di dalamnya terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi sehingga nanti anak-anak yang beragam ini bisa menyerap pembelajaran sebagaimana tujuan yang ingin dicapai ya Pak Angga ya. Benar sekali Pak Eri, seperti itu. Nah ini Pak Angga, kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi nih, kalau menurut gambaran Pak Angga sendiri, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa gambarannya Pak Angga? Jadi kalau menurut saya ya yang saya pahami, jadi dari beberapa literatur yang saya baca atau yang saya serap dari beberapa teman sejawat, sepertinya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi sehingga saya harapkan ketika saya memberikan materi nanti kepada anak-anak, benar-benar saya menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi kayak sepertinya gaya belajar itu juga kan kita tahu ada 3 Pak Yannya, kalau nggak salah ya, ada 3 auditory, ada kinestetik, ada yang audiovisual. Nah, dalam pembelajaran nanti di penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini saya ingin benar-benar
mengkelompokkan anak-anak sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan dan gaya belajar ini. Nah, sehingga nanti ketika penyampaian materi dengan materi yang saya bawakan, anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik misalnya, saya berikan pembelajaran yang seperti apa, membedakan juga dengan yang auditory, kemudian berbeda juga dengan audiovisual. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, ini sebelum lanjut nih Pak Angga, nanti rencananya pembelajaran berdiferensiasi yang akan diambil itu mata pelajaran apa nih Pak Angga? Jadi untuk mata pelajarannya sendiri, saya menyesuaikan dengan mata pelajaran yang saya ampu ya. Jadi Pak Heri juga tahu saya di sini sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, saya rencananya menerapkan itu. Gitu. Kalau untuk materinya nanti bagaimana? Nah, untuk materi sendiri karena ini sudah berlanjut ya, walaupun sebelumnya belum saya terapkan. Ini ya bisa dibilang sebagai uji coba. Saya baru, kan? Itu dia. Jadi saya akan membawakan materi lanjutan yakni tentang Pancasrada. Jadi tujuan pembelajarannya nanti seperti apa itu dari materi Pancasradanya? Nah rancangan tujuan pembelajaran yang sudah buat, jadi agar menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi saya merencanakan tujuan pembelajaran di pelajaran atau materi Pancasrada nanti adalah yang pertama melalui diskusi, kemudian melalui pengamatan gambar, kemudian melalui penayangan video, anak-anak bisa memahami dan mengetahui arti dari Pancasrada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok juga, kemudian pemaparan gambar, kemudian penampilan video, anak-anak juga bisa dan memahami bagian-bagian dari Pancasrada, termasuk bagaimana implementasinya. Mungkin itu aja dulu. Ya, luar biasa sekali nih Pak Angga. Nah, ini kita kembali lagi nih Pak Angga, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi nih. Tadi kan Pak Angga sampaikan ada banyak gaya belajar anak sehingga memotivasi Pak Angga untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sejauh ini Pak Angga, sudah sampai mana ini Pak Angga memetakan murid-murid Pak Angga di kelas ini tentang nanti pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya Pak Angga? Jadi begini, setelah beberapa kali saya juga melihat teman-teman sejawat yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai melakukan pemetaan. Jadi melakukan observasi awal atau asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui gaya belajar apa yang dimiliki siswa. Nah, sehingga kemarin itu sudah saya lakukan asesmennya dan saya sudah menemukan bahwa kelompok A adalah anak-anak yang memiliki gaya belajar seperti yang tadi kita sampaikan, kinestetik gitu. Kemudian di kelompok B itu saya taruh anak-anak yang memiliki gaya belajar auditory, dan yang ketiga atau yang C ini atau kelompok C, ini anak-anak yang memang punya gaya belajar secara audiovisual seperti itu. Jadi ini kan dari gaya belajarnya yang beragam ya. Betul. Nanti kalau di kelas itu kan pasti tidak semua anak kan kemampuan menangkapnya itu cepat sama ya. Nah, kalau untuk kemampuan yang berbeda ini apa nanti yang akan Pak Angga lakukan? Jadi yang kalau ada dari anak-anak yang memiliki kemampuan menangkap yang berbeda jadi yang cepat, yang lambat kan seperti itu. Sekali. Jadi kita tahu bahwa anak-anak itu pastinya walaupun dia memiliki gaya belajar yang kita sampaikan tadi atau yang sampaikan tadi kepada Pak Heri, daya tangkap siswa juga tidak akan sama ya. Sehingga pada nantinya ketika sudah dilaksanakan pembelajaran ini, maka di akhir pembelajaran pastinya ada evaluasi dan refleksi. Sehingga kita mengetahui apakah penyampaian materi kita benar-benar bisa diserap oleh seluruh siswa. Kalau memang tidak, maka harus ada pengulangan mungkin atau perubahan sedikit tentang metode agar anak-anak yang tidak memahami materi ini bisa menangkap apa yang sampaikan nanti, Pak Heri. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi ada metode ya yang ingin dikembangkan. Jadi rencana aksinya dari Pak Angga ini ke depan nanti berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan di kelas ini seperti apa Pak Angga? Misalnya dari strateginya, dari model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya nanti bagaimana ini secara spesifiknya? Jadi kalau masalah aksi sejauh ini kan metode yang saya gunakan masih seputar metode ceramah ya. Jadi konvensional lah. Karena ini kan bisa dibilang permulaan ya Pak Heri ya, permulaan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegritas dengan pembelajaran sosial emosional ini. Mungkin
sederhana saja dulu saya lakukan agar tidak spontan menerapkan begitu banyak metode, tapi betul, ternyata anak-anak tidak bisa menerima. Kita coba satu dulu kan. Jadi tetap menggunakan metode secara ceramah ya, penyampaian itu, tapi di sana nanti ada team teaching atau mungkin belajar kelompok yang lebih kecil jadi lingkupnya lebih kecil adalah belajar kelompok. Tapi kalau team teaching nanti mungkin kolaborasinya bersama teman sejawat itu mungkin dalam pembuatan modelnya. Jadi akan ada diskusi nanti ya? Iya, betul sekali. Dalam kelompoknya. Iya, jadi seperti itu yang Tiang rencanakan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Tiang rencanakan nanti dalam pembelajaran itu benar-benar bisa terlaksana dan ya apa yang ingin saya capai atau tujuannya bisa benar-benar tercapai. Baik. Nah ini kalau kita bicara tentang berdiferensiasi tadi nih, kalau menurut refleksinya Pak Angga, kan kita akan mengembangkan lagi ya. Iya, betul. Nah ini saat ini ada kalau ada rentangan nilai nih misalnya Pak Angga dari 1 sampai 10 ini. Nah Pak Angga ini kira-kira saat ini di posisi nomor berapa ini? Baik, kalau kita membicarakan tentang rentang nilai, secara tidak langsung sebenarnya yang sudah melakukan pembelajaran mungkin seperti berdiferensiasi, tapi belum. Mungkin strukturnya belum terlalu jelas. Cuman kalau kita mengatakan nilainya berapa sih, mungkin masih di 4 ya. Di 4. Iya, baru di 4 mungkin. Tapi nanti kalau ditingkatkan? Iya, kalau bicara masalah peningkatan ya kita bertahap Pak ini. Jadi bertahap kemungkinan di 5 atau di 7 nantinya sampai mungkin suatu ketika benar-benar metode pembelajaran, kemudian cara mengajarnya, kemudian benar-benar dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini mampu meningkatkan daya serap siswa, mampu membuat siswa memahami materi yang saya sampaikan secara banyak ya, walaupun tidak 100% ya kita tahu, setidaknya anak-anak benar-benar bisa melewati dari apa yang kita targetkan, sehingga ya tidak muluk-muluk lah kita sampai di rentang nomor 8 atau nomor 9 lah gitu. Luar biasa sekali nih Pak Angga. Nah ini kalau dari yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya nih dalam pembelajaran, kalau untuk motivasi anak nih Pak Angga, keaktifan anak bagaimana nih Pak Angga? Nah, sejauh ini sebenarnya anak-anak benar-benar termotivasi untuk belajar ya. Jadi kemauan anak-anak untuk belajar juga lumayan tinggi Pak Yan, Pak Heri ya. Cuman kembali ke awal bahwa daya serap siswa itu sebenarnya tidak sama ya. Jadi kita mengetahui mungkin secara sosial anak-anak kan memiliki perbedaan ya, tingkat sosial dan sebagainya, latar belakang. Nah inilah yang mungkin membuat kemampuan menyerap siswa juga tidak sama sehingga apalagi yang tambah dengan gaya belajar tadi betul sekali, apalagi dengan gaya belajar tadi. Mungkin di penyampaian saya misalnya sebelum saya merencanakan kegiatan ini mungkin penyampaian terlalu cepat atau hanya monoton menggunakan metode ceramah yang seperti itu, sehingga kendati pun anak-anak memang aktif di kelas, cuman kembali bahwa daya serapnya itu tidak belum lah ya, kalau bilang tidak sama sekali kan salah, belum mencapai apa yang ingin kita targetkan sesuai tujuan ya. Iya, betul sekali Pak Heri. Nah jadi sehubungan nih dengan gaya belajar yang berbeda, kemudian ada anak yang audio, kemudian visual. Nanti dalam rencananya ini Pak Angga, untuk pengembangan medianya nanti bagaimana Pak Angga? Nah di sini kebetulan kita kan sudah memiliki beberapa sarana prasarana pendukung ya, seperti ada layar, LCD. Kemudian LCD itu dia. Saya juga mencoba menggunakan basis digital. Nah nanti di dalam pembelajaran karena ada di sana penayangan video dan melibatkan juga anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori, maka di kelas saya akan mempersiapkan itu. Jadi menampilkan beberapa slide mungkin, kemudian selanjutnya adalah penampilan sebuah video, ada juga mungkin berupa media gambar nanti yang beragam. Ya, jadi beragam sehingga benar-benar menyesuaikan dengan betul kebutuhan anak-anak itu benar-benar bisa kita penuhi gitu loh. Nah ini nanti kalau berbicara masalah rencana aksinya nih Pak Angga, ketika nanti mungkin baik dalam persiapannya atau saat pelaksanaannya, nanti Pak Angga ini dukungan yang bagaimana dan dari siapa saja yang Pak Angga perlukan ini Pak Angga? Oh iya, untuk masalah dukungan, jadi sampai hari ini Pak Heri ya,
Jadi dukungan teman sejawat ini yang saya perlukan sekali, karena kan kolaborasi bersama teman sejawat itu benar-benar penting ya sampai hari ini, karena saya sadari sendiri bahwa walaupun ada literatur atau ada media-media lain yang mendukung ya seperti video, mungkin video inspirasi, tapi rasanya saya sangat perlu kolaborasi bersama teman sejawat, terutama dalam penyusunan nanti rencana pembelajaran, baik penyiapan media, kemudian persiapan untuk modulnya, bahkan nanti kalau bisa teman sejawat juga saya libatkan, mungkin melihat saya ketika melakukan aksi pembelajaran dengan metode ini, nantinya mungkin teman-teman inilah yang bisa memberikan evaluasi atau refleksi saya di mana kekurangan, seperti inilah kolaborasi ini yang saya butuhkan sekali, Pak Heri. Ini luar biasa sekali nih Pak Angga. Nah ini Pak Angga, kalau kita gambarkan nih suasana kelasnya nanti nih saat Pak Angga menerapkan pembelajaran ini kan, nah itu ya bisa nggak Pak Angga sampaikan rancangan detailnya kira-kira saya itu nanti di kelas tuh anak-anak akan seperti ini, kegiatannya nanti anak-anak begini, itu bagaimana itu Pak Angga? Baik, jadi untuk gininya Pak Heri, bagaimana nanti gambarannya, gambaran harapan di kelas ya, karena ini sebuah rencana ya, jadi tidak memungkiri ada kemungkinan berhasil atau tidak. Jadi yang saya harapkan sih yang satu adalah keaktifan siswa tentunya ya. Kemudian kedua nanti di kegiatan inti yang saya inginkan adalah anak-anak benar-benar aktif dalam pembuatan LKPD. Kemudian secara kan di awal saya sudah sampaikan bahwa tujuan pembelajaran ini salah satunya menggunakan metode diskusi yang tadi. Jadi anak-anak benar-benar nanti berdasarkan kelompok ini bisa berdiskusi tentang materi apa yang sampaikan, sehingga anak-anak itu walaupun tanpa banyak ceramah dari saya, dari metode atau dari diskusi inilah anak-anak benar-benar memahami materi yang saya sampaikan nanti. Seperti itu dari sana ya, di kegiatan anak-anak ya. Betul. Jadi sekali. Indikator nanti ketercapaian tujuannya itu bagaimana nanti Pak Angga? Untuk indikator ketercapaian sendiri, saya menargetkan kan di rencana pembelajaran itu seperti yang sampaikan tadi bahwa anak-anak memahami dulu, jadi memahami dan mengetahui serta bisa menjelaskan dari segi pengetahuannya ya. Iya, dari segi pengetahuan itu anak-anak benar-benar mengetahui apa yang sampaikan. Materi Pancasrada kan tadi sudah disampaikan, yang sampaikan bahwa di tujuan pembelajaran itu anak-anak memahami apa sih pengertian dari Pancasrada tersebut, kemudian bisa menyebutkan bagian-bagian ini. Nah, indikator inilah yang ingin saya capai. Bagaimana cara mencapainya, yang saya targetkan atau saya bisa berikan gambaran sekarang kepada Pak Heri itu melalui forum diskusi, kemudian presentasi mungkin ya, kalau memang waktunya mencukupi, anak-anak mempresentasikan apa hasil dari hasil kerjanya dari hasil diskusi tadi, seperti itu. Jadi ini luar biasa nih gambarannya. Jadi nanti dalam kegiatan berdiferensiasinya Pak Angga, jadi Pak Angga akan libatkan keaktifan anak jadinya ya. Betul sekali. Jadi anak akan berdiskusi, menggali pemahamannya, pengetahuannya sesuai dengan gaya belajarnya kan. Betul sekali. Pak Angga tadi akan menampilkan video, kemudian ada gambar, bahkan mungkin ada beberapa buku bacaan dia yang jelas. Pastikan sumber belajarnya pasti menggunakan buku pelajarannya ya. Jadi dari sana nanti anak-anak akan menggali ya. Kemudian ada sesi presentasi tadi ini Pak Angga. Jadi dari segi keterampilan juga ini luar biasa nih Pak Angga. Masuk juga ini. Jadi selain pengetahuan, keterampilan anak-anak juga sih tiap kali ya. Dari segi keterampilan mungkin dari presentasi itulah yang bisa memberikan nilai dari segi keterampilannya, bukan hanya pengetahuannya saja, jadi keterampilannya juga. Ini sangat luar biasa ini. Saya sangat mengapresiasi sekali ini rencana dari Pak Angga. Nah, kalau kita berbicara rencana ini kan Pak Angga, tentu kedepannya kan kita perlu komitmen agar hal ini bisa kita lakukan secara konsisten nih kan, Pak Angga. Nah, kira-kira nih apa yang menjadi komitmen Pak Angga agar kegiatan ini benar-benar konsisten dan dilaksanakan oleh Pak Angga ke depannya, sehingga nanti bisa melaksanakan pembelajaran itu lebih baik lagi Pak Angga? Iya betul. Jadi Kenten Pak Heri, kalau masalah komitmen ya sampai hari ini saya memang memegang komitmen untuk menjadi guru yang baik ya. Jadi tentunya di kelas jadi dengan beberapa metode dari awal pun saya berusaha untuk
bagaimana sih anak-anak itu benar-benar bisa menyerap materi sehingga kan tidak cukup menggunakan satu metode saja atau cara pembelajaran yang satu saja. Nah, ketika saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentunya perlu evaluasi dan evaluasi inilah yang harapkan dari Pak Heri nantinya yang mengevaluasi apa kekurangannya sehingga yang sadari nanti ini yang perlu saya perbaiki ya kan. Jadi setelah nanti melalui evaluasi tersebut secara berkesinambungan saya memperbaiki di mana sisi lemahnya, kemudian saya perbaiki lagi sehingga nanti suatu ketika penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar secara tahap ya. Jadi dari tahun ke tahun menggunakan cara belajar atau pembelajaran seperti ini, ternyata anak-anak benar-benar mampu menyerap materi yang saya sampaikan. Nampak perubahannya ya. Iya, nampak perubahannya sehingga secara konsisten nanti bisa menggunakan sistem pembelajaran seperti ini. Luar biasa. Berarti untuk ini Pak Angga, terkait dengan rencana aksinya ini, kira-kira ini apa yang perlu Pak Angga persiapkan lagi? Kalau persiapkan sampai sejauh ini kan saya sudah mempersiapkan nih, saya secara mental terutama jadi sekali nih. Karena kan ini bisa dibilang kalau bilang pertama sih salah ya, tapi kan karena ini adalah metode yang ingin dikembangkan ingin dikembangkan bukan baru tapi ingin dikembangkan. Persiapannya adalah media-media karena kan kembali lagi flashback ke awal bahwa saya harus mempersiapkan pembelajaran yang benar-benar berbeda karena gaya-gaya belajar ini. Jadi secara baik media, kemudian sarana prasarana yang saya butuhkan sudah saya persiapkan dan secepatnya bisa coba kita laksanakan gitu. Kapan ya Pak Angga? Kalau masalah waktu mungkin besok karena kebetulan ada jam besok saya ada di kelas 6. Di kelas di jam 6. Berapa itu Angga? Di jam kedua Pak Eri. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Jadi semakin cepat semakin baik karena kan ingat waktu terus berjalan Pak Eri ya. Kita supaya cepat dicoba jadi lebih cepat dicoba mengetahui hasilnya lebih baik lebih cepat Kita lebih cepat tahu ternyata melalui evaluasi nanti di sini kekurangan saya bisa saya perbaiki sehingga nanti anak-anak sebelum nantinya melaksanakan kegiatan ujian dan sebagainya materi yang saya sampaikan sudah benar-benar bisa dipahami. Mudah-mudahan ya. Iya, betul sekali. Baik Pak Angga, ini karena besok nih Pak Angga ya. Jadi saya nih mohon izin juga nih Pak Angga untuk kegiatan besok saat Pak Angga melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Saya mohon izin nih Pak Angga untuk melakukan observasi Pak Angga di kelasnya ya. Iya, dengan senang hati Pak. Saya dengan senang hati monggo nanti ketika saya ada di kelas bisa mungkin Pak. Tapi Pak Angga jangan grogi ya. Karena kita sama-sama belajar ini. Iya. Jadi yang harapkan kehadiran Pak Heri besok untuk di sana. Dan setelah itu Pak Angga, jadi setelah nanti proses observasi kita lakukan, nanti juga kita akan kembali lagi nih bincang-bincang seperti ini. Nanti kita akan berdiskusi nih pasca observasinya kan kita akan berdiskusi. Nah hal apa yang sudah dapat ditingkatkan, mungkin yang perlu dikembangkan. Nanti kita akan lakukan lagi kegiatan diskusi ya setelah setelah observasinya. Ya jadi pada saat pasca observasi nanti kemungkinan nanti akan ditemani oleh pengajar praktiknya Pak Angga. Gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak ini Pak Heri karena inilah yang saya harapkan ya. Jadi ketika setelah melaksanakan benar-benar bisa melaksanakan rancangan ini rencana pembelajaran yang saya harapkan di kelas, kemudian saya bisa menerapkan di dalam kelas. Setelah itu benar-benar bisa ada yang mengevaluasi sehingga kita tahu di mana kekurangannya. Kita sama-sama belajar. Iya, terima kasih banyak nih Pak Heri ya. Nah, jadi terkait dengan kegiatan diskusi kita nih pada hari ini, apa yang Pak Angga dapatkan, yang bisa Pak Angga simpulkan nih terkait dengan upaya Pak Angga tadi untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Angga? Baik, jadi untuk masalah kesimpulan Pak Heri ya, jadi yang simpulkan dari diskusi ini benar-benar yang harapkan bahwa dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, jadi kedepannya dengan sistem pembelajaran seperti ini, anak-anak yang saya ajari mampu menyerap materi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memberikan materi dengan menyesuaikan gaya belajar anak-anak. Jadi menyesuaikan gaya belajar siswa, apa yang menjadi tujuan pembelajaran benar-benar bisa tercapai. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini
tujuan kita sebagai pendidik juga bisa tercapai sesuai target capaian yang ingin kita capai. Seperti itu Pak Heri. Baik Pak Angga, jadi secara tidak langsung dari kegiatan diskusi ini sudah memberikan gambaran ya kepada Pak Angga tentang hal-hal nanti yang mungkin akan dirancang, lagi tambah lagi dalam rancangannya kan, sehingga nanti Pak Angga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya dengan lebih baik lagi ini. Benar. Jadi saya udah nggak sabar nih Pak Angga untuk nunggu besok ini ya. Iya. Kalau begitu ini Pak Angga, besok kita jumpa lagi nih Pak Angga ya. Iya Pak Heri. Jadi di jam kedua ya. Jadi besok yang harap Pak Heri bisa mendampingi Tiang. Jadi memberikan nanti evaluasi terakhir bagaimana sih sebenarnya pembelajaran Tiang di kelas itu. Baik Pak Angga, kalau begitu terima kasih nih Pak Angga ya sudah berkenan untuk melakukan supervisi akademik pada tahapan pra observasi ini Pak Angga. Jadi selamat siang Pak Angga, selamat melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Pak Heri. Yang sama-sama. Selamat pagi. Berdoa dimulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Melihat, mendengarkan, membaca, menulis, melakukan, saya bisa. Baik, jadi seperti biasa kita wajib menyanyikan satu lagu nasional. Ya, silakan ketua kelas memimpin dari tempat duduk saja, tidak tanpa mat, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, pagi ini kita kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Hindu ya. Hari ini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, seperti biasa Pak Angga akan absensi dulu dari kehadiran kalian ke sekolah. Untuk yang Pak Angga sebut namanya, silakan saya ucapkan hadir ya. Agus Guna Mata Wibawa. Baik, sebelum mulai pembelajaran, jadi Pak Angga akan mempersiapkan kalian dulu untuk memulai, meningkatkan konsentrasi kalian dulu sebelum pembelajaran dimulai. Kita akan melakukan pernafasan, ya, untuk menenangkan diri agar nantinya materi yang Pak Angga sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Ya, caranya adalah tarik nafas, ya, kemudian tahan sebentar, kemudian dihembuskan. Ya, jadi Pak Angga akan berikan aba-abanya. Tujuannya adalah mengatur sosial emosional kalian agar nantinya ketika Pak Angga memberikan materi, otak siap atau benar-benar siap menerima pelajaran dari apa yang Pak Angga sampaikan. Sudah siap semuanya? Dengan aba-aba Pak Angga, silakan ikuti dalam posisi sikap sempurna dulu semuanya agar dadanya mengembang dengan baik ketika menarik nafas. Ya, sudah siap? Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, kemudian perlahan keluarkan dari mulut kalian. Sekali lagi, perlahan tarik nafasnya dengan hidung, tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan dari mulut. Ya, apa yang kalian rasakan? Itu dulu. Relax. Ada yang menyebut relax, ada yang menyebut lega ya, berani. Hati-hati Asir, tenang ya. Jadi dengan cara seperti ini nantinya kesiapan belajar kalian lebih tinggi. Ya. Semuanya sudah membawa buku? Sudah. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasrada. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui diskusi nantinya atau kerja kelompok. Kemudian nanti Pak Angga akan menayangkan video juga. Kalian bisa memahami apa pengertian dari Pancasrada. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memahami, bisa menyebutkan dan mengetahui apa saja bagian-bagian dari Pancasrada. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas dua itu, mulai dari pengertian Pancasrada secara umum, kemudian bagian-bagian Pancasrada. Nah, sekarang Pak Angga tanya, dari kalian adakah yang sudah tahu apa itu Panca dulu? Ya, silakan Aditya. 5. Jadi benar sekali ya, kita di dalam agama Hindu mengenal mulai dari Eka sampai Dasa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sapta, Asta, Sanga, dan Dasa. Nah, salah satunya Panca itu artinya 5. Sekarang Pak tanya lagi. Apa yang menciptakan alam semesta? Ida Sang Hyang Widiwasa. Apakah kalian yakin adanya Tuhan? Yakin dengan adanya Tuhan? Apa salah satu contoh kalian meyakini bahwa ada
Sang Pencipta, ada Sang Hyang Widi, ada Tuhan Yang Maha Esa. Apa salah satu contohnya dulu? Yang kalian terapkan? Sembahyang. Ya. Nah, inilah merupakan keyakinan kita sebagai agama Hindu. Di dalam agama Hindu dijelaskan kita memiliki 5 keyakinan. Ya, ada 5 keyakinan umat Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Nah, kata panca sendiri tadi artinya adalah 5 dan serada sendiri artinya adalah keyakinan. Ingat kata panca artinya 5. Dan serada artinya Keyakinan. Apa saja yang diyakini oleh agama Hindu. Sebentar kita bahas lebih jauh. Sebelum masuk lebih jauh tentang pengertian Pancasrada, jadi umat Hindu atau agama Hindu memiliki yang namanya kerangka dasar atau yang mendasari umat kita, umat Hindu. Jadi ada 3 kerangka agama Hindu atau 3 kerangka agama Hindu. Ada yang tahu apa saja 3 kerangka agama Hindu? Ayo. Bangga berikan satu clue. Ada upacara. Nah, susila kan? Upacara lagi satu. Acara, ada yang lain? Serada, moksa. Ayo yang lain. Dari kerangka agama Hindu atau 3 dasar yang pertama adalah tak. Ya, kemudian ada Sila. yang terakhir adalah upacara. Cara. Kita tidak pernah terlepas di dalam agama Hindu dari 3 ini. Ya, kita tidak pernah lepas dari ketiga itu. Nah, salah satunya adalah tatwa atau keyakinan. Nah, kita hubungkan di kerangka agama Hindu ke Pancasrada. Kata Srada itu memiliki arti yang sama dengan tatwa. Di agama Hindu meyakini ada keyakinan sebagai dasar umat Hindu memiliki keyakinan. Keyakinan itu atas apa saja? Nah, ada 5. Jadi yang pertama, agama Hindu meyakini adanya apa? Widisrada. Apa itu Widisrada? Percaya dengan adanya Tuhan atau ide saya.
Nah, jadi itu penjelasan tentang Pancasrada, pengertian Pancasrada, kemudian bagian-bagian dari Pancasrada. Jadi Pak Angga akan berikan video atau tunjukkan satu buah video agar kalian lebih memahami lagi apa itu Pancasrada. Nah, itulah tadi ya video tentang Pancasrada. Seperti apa yang Pak Angga sampaikan di awal, kita akan membentuk sebuah kelompok. Pak Angga memiliki lembar kerja diskusi. Jadi kelompok akan kita bentuk dengan menghitung bersama ya. Jadi kita akan mulai dari Dea. Jadi siapa yang mendapatkan nomor 1 akan berkumpul menjadi satu kelompok. Siapa yang dapat nomor 2 akan kita kumpulkan menjadi satu. Baik, kita mulai dari Dea. Silakan Mbak Gido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang mendapatkan angka 1 silakan membentuk satu kelompok di depan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, cari tempat. Akan bagikan satu buah lembar diskusi, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Iya, oke, silakan. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, untuk meningkatkan konsentrasi kalian dalam belajar, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Kalau kita tampilkan video untuk ice breaking ya. Kita akan senam otak dulu. Ikuti yang ada di video. Ayo jadi klikir ya.
Jadi kelingking ketemu jempol ya. Oke. Kelingking jempol. Balikkan, kelingking jempol. Balik. Yo. Sekarang 2 jari, 1. Ini 2 juga. Bolak balik. Ayo. Ya, silakan kembali dulu ke tempat duduk. Ya, sedikit bertujuan untuk mengembalikan konsentrasi kalian. Nah, di meja kalian, Kakak sudah berikan masing-masing 1 LK atau lembar kerja. Silakan didiskusikan. Kalian punya waktu diskusi 10 menit. Ya, silakan diberikan tanggapannya di sana sebelum kita akan presentasi. Menganalisa ya atau membuat jawaban, kita akan melihat presentasi dari kelompok 1 dulu. Silakan Wira dan beberapa rekan yang mendampingi 3 sampai 4 orang dulu, atau boleh semuanya berdiri ya, biar teman kalian tahu siapa sih di kelompok 1. Yuk semuanya berdiri. Siapa yang akan menyajikan? Wira ya, dia sama Wira. Di sini berbaris. Yuk yang menyajikan, baik semuanya diperhatikan penjelasan dari kelompok 1. Kelompok apa ini? Kelompok Moksa. Perhatikan semuanya. Silakan Bagus Wira Dharma. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igiti Bagus Wira Dharma dari kelompok Moksa akan menyampaikan hasil kelompok kami. Hasil diskusinya ya. Perkenalkan dulu nama-nama kelompoknya Wira, siapa saja? Yang pertama, silakan. Nama pendeknya saja nama. Ya, Dokter. Nah, itu nama-nama kelompoknya ya. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Perhatikan kalian nomor 2 ya. Apakah jawaban dari kelompok 1 itu benar atau salah? Kalau memang salah nanti langsung ditanggapi. Kalau memang benar jawabannya diperhatikan penjelasannya. Silakan. Gambar 1 itu adalah Widisrada, benar? Bagaimana kelompok yang lain? Benar. Jadi kenapa memilih gambar 1? Karena ada contoh kekayanan. Jadi satu contoh ada adanya keyakinan terhadap Tuhan. Meyakini adanya ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah melakukan persembahyangan. Gambar 1 itu adalah umat Hindu yang sedang bersembahyang di mana? Ada yang tahu gambar itu? Kuda mana? Kuda bersakti. Baik, kita lanjutkan ke 2. Om Santi. Berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Baik, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kita akan melaksanakan evaluasi dulu.
Pak Angga ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kembali Pak Angga mempersiapkan evaluasi. Nah, baik, perhatikan semuanya ke depan. Jadi kita akan lakukan evaluasi 10 soal saja. Siapa yang siap maju ke depan untuk menjawab? Ayo, yang lain gimana? Kita mulai dari Bagus Wiradharma. Silakan maju ke depan, memilih soal. Silakan ditekan soalnya. Soal nomor berapa? Nomor 7. Baca yang keras. Sesuaikan yang berulang-ulang dalam pelajaran sadar disebut dengan Punarbawa. Punarbawa. Kita cek jawabannya apakah benar. Benar atau salah? Benar. Ya, silakan. Saya mau jawab lagi, silakan Aditya Junior Aditya Kanada. Silakan juga. Soal nomor berapa? Nomor 6. Berarti dalam ajaran Pancasila dari ilustrasi gambar berikut dijawab Widistrada. Benar atau salah? Kenapa? karena Tuhan mengajar supaya manusia Jadi sembahyang adalah salah satu bentuk keyakinan umat Hindu kepada adanya ide Sang Hyang Widi. Berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Wah, waktunya sudah habis. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, itu tadi ya. Kita tutup dulu. Nanti kita akan coba untuk masing-masing siswa kita menggunakan evaluasi seperti tadi dengan memanfaatkan fasilitas di sekolah kita. Karena kita kan ada kerumuk juga ya. Di pertemuan kita ke depan ini kita akan gunakan fasilitas sekolah, yakni kita evaluasi dengan menggunakan kerumuk. Jadi itu dulu penyampaian materi tentang Pancasrada. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasrada berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Kata panca artinya lima, serada artinya keyakinan. Maka Pancasrada adalah 5 keyakinan umat Hindu. Di mana bagian-bagiannya yang pertama adalah Widistrada, Atmasrada, Karmapala, Punarbawa, dan yang terakhir. Nah, sebagai tugas kalian di rumah, silakan dikerjakan halaman 45. Tugas ini disetor pada pertemuan kita minggu depan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak? Baik, kalau memang tidak, terima kasih banyak anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Dan semoga pada pertemuan kita selanjutnya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang semakin semangat. Materi yang Pak sampaikan nanti bisa diserap dengan baik. Ya, baik. Oh, ada yang bertanya, silakan. Ya, jadi di sana ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas A, bagian pilihan ganda, dan tugas B, bagian isian. Silakan digunakan buku tugasnya untuk membuat di rumah. Dan kita akan bahas pada pertemuan.
Sudah, halaman 40. C yang C tidak, hanya A dan B saja. Sudah, ada lagi yang ditanyakan? enggak. Tidak, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan akhiri kegiatan pembelajaran hari ini sampai di sini. Baik, silakan ketua kelas, kita akan akhiri kegiatan. Berdiri. Maturang para masanti. Om Sati 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 Om Nah, karena ini sudah siang ya, jadi selamat siang. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan kita. Silakan. Baik Pak Angga, tadi kan kita sudah melakukan observasi praktik pembelajaran nih dari kelas ya. Sekarang seperti yang sudah kita sampaikan, kita sepakati sebelumnya bahwa tahapan coaching ini kan ada 3, yaitu pra, kemudian ada observasi, dan sekarang pascanya. Nah, jadi kita sekarang ini kembali lagi nih kita bincang-bincang untuk melakukan tahapan pasca observasi. Nah, jadi tujuan dari perbincangan kita dari tahapan pasca observasi ini, Pak Angga, sekali lagi yang bukan bermaksud untuk menggurui Pak Angga. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi intinya kita sama-sama belajar untuk melakukan yang terbaik seperti itu Pak Angga. Jadi sharing-sharing ya. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat nih dulu Pak Angga sudah melaksanakan praktik pembelajaran dengan luar biasa. Sangat bagus sekali menurut saya ini. Yang sudah ya semaksimal saya lah Pak Edi ya. Jadi apa yang saya tampilkan di kelas itu saya berusaha untuk menampilkan semaksimal saya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang memang saya rencanakan di awal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Ini luar biasa sekali. Nah ini Pak Angga, sebelum lanjut nih Pak Angga, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Angga lakukan nih, kira-kira gimana nih perasaan Pak Angga tadi saat di kelas? Kalau kita berbicara perasaan Pak Edi ya, jadi jujur saja siapapun rasanya kalau kita sedang didampingi ya pasti ada rasa nervous sedikit. Tapi saya berusaha untuk bagaimana mengelola diri, mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik. Jadi yang tujuannya kan bukan untuk diri saya ya. Ketika Pak Heri ada di kelas itu tentunya bukan semata-mata untuk menguji saya di sana, tetapi bagaimana saya bisa menampilkan dan memberikan yang terbaik untuk siswa juga. Tapi rasa nervous itu sudah ya sepanjang perjalanan saya di kelas tadi sudah baik kok rasanya. Saya amati juga begitu. Ini luar biasa sekali nih Pak Angga. Nah ini Pak Angga, terkait dengan ranah yang akan dikembangkan pada waktu percakapan pra observasi nih kan. Jadi udah Pak Angga praktiknya. Jadi dari kegiatan praktik tadi mungkin Pak Angga bisa sampaikan nih karena apa saja yang sudah berhasil Pak Angga kembangkan. Kalau dari sisi saya sendiri, menurut saya Pak Edi, mudah-mudahan ini tidak salah, tapi ranah dari yang sudah saya praktekkan tadi, mulai dari ranah pengetahuan, kemudian praktik siswa, jadi secara keaktifan siswa itu sudah muncul dari metode-metode yang saya lakukan tadi. Mungkin sudah ada peningkatan. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar awalnya yang siswa kurang aktif ini akhirnya muncul untuk menunjukkan keinginan atau motivasinya untuk belajar. Jadi dari awal kita kan sudah saya merencanakan kan pembelajaran berdiferensiasi anak-anak yang memiliki kemampuan misalnya dalam estetik atau misalnya dia memang lebih cenderung lebih bisa belajar dari visual, itu sudah dilakukan sehingga bisa dilihat dari apa yang sudah ada di kelas tadi. Pak Heru juga menyaksikan anak-anak benar-benar aktif dari itu kegiatan pembelajaran seperti tadi.
luar biasa sekali nih Pak Angga. Jadi Pak Angga sudah mengembangkan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengembangkan ranah-ranah tadi ada afektif, sikapnya, kemudian ada psikomotornya, keterampilan, dan ada juga pengetahuan terutamanya kan. Ini luar biasa sekali. Nah ini Pak Angga. Jadi kan sebelumnya kalau menurut Pak Angga nih dari apa yang sudah Pak Angga kembangkan, jadi kalau ada rentangan nih dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 5 aja dah ini. Sekarang ini peningkatannya ke nomor berapa dari yang sebelumnya? Jadi kalau saya mau dengan interval yang Pak Heri tawarkan tadi, yang awalnya kan saya berada di titik 2 ya. Tidak muluk-muluk lah kalau saya langsung mengatakan bahwa apa yang saya lakukan tadi menjadi nilai 5 ya. Ya silah tahap standar atau di tengah-tengah, masih di tahap 3 lah. Masih banyak yang perlu saya pelajari lagi Pak Heri untuk mengembangkan kemampuan anak-anak, jadi memotivasi anak-anak dalam belajar. Tidak lagi ada anak-anak yang memang tidak memiliki keinginan untuk belajar. Jadi kalau kita membicarakan tentang rentangan, ya masih di tahap 3 lah ya, di level 3 lah. Luar biasa sekali. Jadi tapi ini sekarang begini Pak. Jadi kan dari saya sebagai yang melakukan observasi, boleh nggak kalau misalnya saya izin nih untuk menyampaikan apa hasil pengamatan saya? Iya Bapak, ini sangat saya butuhkan Pak Heri ya. Jadi sebagai motivasi juga ke depannya. Jadi penilaian dalam observasi ini benar-benar sangat saya butuhkan untuk bisa nanti semakin hari semakin meningkat dalam pembelajaran. Jadi bukan menilai nih ya Pak Angga. Kita sama-sama belajar nih ya. Jadi kalau untuk begitu, terima kasih ini sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan apa hasil pengamatan saya Pak Angga. Jadi yang pertama mungkin sekiranya dari hasil pengamatan itu, kalau menurut saya sendiri ya, Pak Angga itu sudah tidak di nomor 3 lagi Pak Angga. Kalau menurut saya dari nomor 4. Karena memang seperti apa yang Pak Angga akan rencanakan di tahapan pra itu di pra-nya itu sudah Pak Angga lakukan di praktik pembelajarannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sudah nampak. Ada Pak Angga menampilkan video, kemudian mengajak anak-anak untuk berdiskusi, kan, membagi kelompok, selanjutnya gambar-gambar juga ditampilkan. Nah ini menurut saya udah sangat luar biasa sekali. Bahkan anak-anak juga ikut presentasi. Itu kan sudah melatih keberanian dari anak-anak kan. Secara jadi malah semuanya mencakup di sana. Anak-anak ketika sudah berani presentasi itu kan udah semuanya pengetahuannya dia untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pemikirannya itu kan sudah luar biasa. Jadi menurut saya ini sudah yang keempat. Kalau bisa dan kelima, karena Pak Angga kan bilang jangan muluk-muluk kan gitu ya. Kalau bisa dan yang kelima ini. Nah jadi udah luar biasa sekali. Nah itu hasil pengamatan saya terkait dengan penguatannya Pak Angga. Kalau menurut Pak Angga bagaimana terkait dengan pengamatan saya? Jadi gini Pak Heri, jadi terima kasih banyak. Jadi Pak Heri sudah mengobservasi, tapi di sini mungkin bisa lebih tidak sedikit ya, dalam artian saya pengen dari sekian pembelajaran itu pasti ada kekurangannya, tapi saya kira Pak Heri tadi hanya menyanjung saya saja. Nggak menyanjung, tapi ini memang kebenarannya begitu. Tapi yang namanya kita sebagai pendidik, walaupun secara berkesinambungan tetap harus belajar ya, tetap memperbaiki diri. Mungkin apa yang harus saya perbaiki Pak dari apa yang sudah saya lakukan, mungkin bisa dibagikan sedikit. Berarti ini untuk penyampaian ininya tambahan lah sedikit. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak Angga, Tian sini tidak bermaksud untuk menggurui ya, jadi sama-sama berbagi. Jadi saya mohon izin dulu untuk menyampaikan hal yang perlu dikembangkan lagi ya, ditingkatkan lagi ke depannya. Kalau di sana dari hasil observasi yang saya lihat itu mungkin Pak Angga rasakan sendiri juga kan, masih mendominasi untuk materi itu Pak Angga yang memberikan, ya kan? Masih Pak Angga yang mendominasi. Jadi kalau menurut saya mungkin di sana sebelum misalnya Pak Angga memberikan materi itu, nanti bisa melalui pertanyaan pemantik dulu. Jadi pertanyaan pemantik itu tidak harus adanya di pembuka. Rasanya di proses pembelajaran di kegiatan inti pun perlu juga untuk menyampaikan pertanyaan pemantik, sehingga anak-anak nanti yang terlebih dahulu menyampaikan materi yang akan Pak Angga bahas. Mungkin seperti itu Pak Angga. Menurut Pak Angga bagaimana? Ini dah yang mungkin ya yang tadi saya lakukan
mungkin perlu diperbaiki lagi adalah mengundang ya. Jadi pengetahuan anak-anak sejauh mana anak-anak tahu ya. Materi yang belum saya sampaikan. Dalam artian seperti apa yang saya sampaikan Pak Heri tadi, mungkin inilah yang bisa mengundang anak-anak untuk termotivasi belajar ya. Pertanyaan pemantik ini mungkin ini yang perlu saya perbaiki lagi Pak Heri. Ya. Nah, baik nih Pak Angga. Nah, kita saya ingin sedikit mereview nih Pak Angga. Nah, ini terkait dengan rencana kedepannya nih dari Pak Angga. Kira-kira Pak Angga punya gambaran seperti apa nih untuk perencanaan kedepannya dalam proses pembelajarannya nanti? Jadi kalau kita berbicara masalah perencanaan ke depan, saya merencanakan mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah direncanakan di awal Pak Elia. Jadi pembelajaran yang inovatif dengan tambahan mungkin media-media pembelajaran yang lebih inovatif lagi, sehingga nantinya bisa meningkatkan lagi keinginan siswa untuk belajar. Jadi dalam kelas saya itu benar-benar bukan menjadi kelas yang notabene-nya membosankan lagi, sehingga dalam pembelajaran antusias anak-anak untuk belajar juga lebih tinggi dengan yang sampaikan tadi, metode pembelajaran mungkin akan lebih variatif lagi, kemudian media-media pembelajaran yang saya gunakan mungkin lebih variatif lagi, kemudian ditambahkan mungkin sedikit-sedikit games atau apa yang bisa memancing motivasi anak-anak untuk belajar. Mungkin itu aja. Luar biasa sekali nih Pak Angga. Jadi Pak Angga akan menambahkan, memvariasikan dari segi media, metode, ya kan, dan juga strategi berarti ya, dari ice breaking dan sebagainya. Luar biasa sekali. Nah, ini Pak Angga, saya ingin mereview. Jadi dari percakapan kita pada tahap pasca observasi ini, mungkin hal apa yang bisa Pak Angga dapatkan atau yang bisa Pak Angga simpulkan? Jadi yang saya dapat Pak Heri dari kegiatan dari awal ya, observasi, kemudian kegiatan observasinya langsung, dan bahkan sekarang pasca observasi, ini benar-benar berguna untuk saya Pak Heri. Jadi bagaimana saya mempersiapkan pembelajaran, kemudian eksekusinya di dalam kelas dengan langsung diawasi oleh Pak Heri, ini benar-benar menambah pembelajaran bagi saya, terutama ini ketika pasca observasi. Jadi saya paham di mana letak kekurangan saya, hal apa yang perlu saya tingkatkan lagi, hal apa yang perlu saya siapkan lagi, dengan tujuan kedepannya pasti lebih baik lagi. Begitu Pak Edi. Luar biasa sekali nih Pak Angga. Jadi dari kegiatan bincang-bincang kita pada tahapan pasca ini, jadi secara langsung dan memberikan manfaat yang luar biasa ya. Iya, benar jadi sekali. Bisa Pak Angga menyimpulkan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi terkait itu yang dengan tadi medianya. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, jadi mungkin untuk tahapan ini cukup sampai di sini Pak Angga. Ya, rasa sudah cukup dan semuanya sudah berjalan bagus, sangat baik dan lancar. Jadi terima kasih nih Pak Angga. Saya yang berterima kasih ini Pak Eri, karena sudah didampingi langsung oleh Pak Eri dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya. Terima kasih ya Pak Angga.